Selamat pagi Pak Suikyun. Pagi Bu Tiwi, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Pak, Hmm. boleh minta waktunya sebentar nggak Pak? Oh boleh Bu, silakan. Jadi saya mau tanya tentang hasil supervisi saya yang telah dilaksanakan barusan Pak. Hmm. Jadi bagaimana Bu Tiwi tadi habis supervisi nih, yang tadi kita lakukan sama-sama tadi lah ya. Iya Pak. Apakah ada unek atau apa mau disampaikan? Sebenarnya saya merasa agak frustasi ya Pak dengan pengelolaan kelas saya saat supervisi tadi. Jadi memang karena beberapa waktu ini juga, ada beberapa murid dalam kelas saya yang sangat sulit untuk dikendalikan. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang merasa cukup terganggu selama proses pembelajaran di kelas. Hmm. Ibu kalau kita mengelola kelas sih, terutama perilaku kelas siswa ya, ini memang punya tantangan tersendiri lah ya. Jadi itu pun Ibu harus bisa melihat situasi ini gitu. Yang mau saya tanyakan, harapan Ibu sih bagaimana sih yang Ibu ingin ingin hasilkan gitu? Jadi saya ingin punya kelas yang lebih terstruktur ya, Pak, ya, dan kondisi, saat proses pembelajaran itu lebih, terarah, lebih teratur kayak gitu. Saya juga ingin mengatasi beberapa perilaku siswa di kelas saya yang memang sulit untuk dikendalikan. Jadi saya Mmm, ingin mereka, bisa lebih efektif, lebih fokus dalam proses pembelajaran di kelas, gitu, Pak. itu tujuannya bagus sih Bu Tiwi. Mungkin sekarang coba kita bahas dulu tentang upaya yang sudah Ibu lakukan sejauh ini. Strategi yang Ibu coba misalnya sudah apa saja untuk mengatasi perilaku di kelas ini? Oke baik, Pak. Jadi saya tuh sudah melakukan kesepakatan kelas, Pak. Jadi kesepakatan kelas saya, eee, itu jelas, cukup jelas, dan bahkan konsekuensi dari, kesepakatan kelas itu juga jelas. Tetapi, ada beberapa oknum yang memang terkesan mengabaikan. Jadi dia, tidak merespon dengan baik kesepakatan kelas dan konsekuensinya, seperti itu, Pak. Hmm, sebenarnya mengenalkan aturan kelas itu memang langkah yang penting ya, Bu, ya. Mungkin sekarang mari kita kita coba refleksikan tentang bagaimana kesepakatan kelas yang diterapkan tadi, apakah hasil yang apakah hasilnya dan mungkin bagian mana yang perlu diperbaiki. Apakah Ibu bisa dapat pelajari dari pengalaman ini? Oke baik, Pak. Jadi memang beberapa murid memang responnya cukup baik, eee, terhadap kesepakatan kelas, dan konsekuensinya. Jadi mereka sangat memperhatikan kesepakatan kelas yang sudah, dibuat, tapi ada yang tampak tetap mengabaikannya, seperti itu, Pak. Jadi saya menyadari memang, mungkin ada penyebab lain sehingga mereka berperilaku seperti itu untuk beberapa oknum yang memang tidak, tidak mengindahkan kesepakatan kelas ini, Pak. Berarti Ibu udah mengobservasi ya. Menurut saya sih, observasi itu udah cukup baik sih, Bu, ya. Penting bagaimana langkah Ibu selanjutnya nih. Kira-kira apa tindakan konkret yang Ibu ingin ambil untuk mengatasi tantangan ini? Sebenarnya sih, Pak, saya ingin mencoba pendekatan secara individu ya, Pak, ya. Jadi saya ingin murid-murid tersebut itu, di waktu istirahat misalnya saya panggil untuk berbincang bersama mereka, saya akan melakukan pendekatan, sehingga harapan saya bisa memahami nih, Pak, apa penyebab perilaku mereka tersebut. Jadi sehingga saya bersama mereka bisa sama-sama mencari solusi, seperti itu, Pak. Hmm, itu sih sebenarnya pendekatan individu memang sangat efektif sih, Bu. Kita kan bisa mendengarkan murid, memahami alasan di balik perilaku mereka,
dapat membantu memecahkan masalah yang lebih mendalam. Selain itu juga Ibu harus pastikan tetap konsisten dalam penerapan aturan dan memberikan penghargaan atas perilaku yang positif. Baik Pak, wah saya sangat berterima kasih Pak. Jadi saya merasa lebih siap menghadapi situasi ini dengan pendekatan, yang baru Pak. Jadi pendekatan individu itu. Jadi saya akan segera mencoba mendekati murid-murid yang mengalami kesulitan. Oh ya, nggak masalah Bu, saya senang bisa bantu Ibu. Jika nanti Ibu ada kesulitan kesulitan lagi, kita nanti bisa diskusi lagi lebih lanjut ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik ya Bu ya. Ya baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih sudah mendengarkan, eee, apa, curahan hati saya mengenai murid-murid saya di kelas. Terima kasih banyak Pak, sehat Oke, selalu ya Pak. ya Bu, sama-sama. Selamat siang Bu Tiwi, apa kabar? Selamat siang Pak Suikyun, alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Hmm. Oh baik juga Bu. Mau tanya nih Bu, Bu Tiwi lagi sibuk nggak sih? Oh tidak Pak, saya kebetulan baru saja selesai, mengoreksi pekerjaan murid-murid saya. Ada apa ya Pak? Kalau Ibu nggak sibuk, boleh nggak Ibu mungkin luangkan dikit waktu untuk saya Bu? Oh boleh boleh Pak, tentu saja boleh. Saya ingin membicarakan tentang hasil ulangan mata pelajaran saya, Bu. Oh begitu. Baiklah kalau begitu, mungkin kita cari tempat yang lebih nyaman ya Pak untuk membicarakan ini, soalnya kan di ruang guru ini lagi rame banget nih Pak, khawatirnya mengganggu. Bagaimana Mmm, kalau kita ke gazebo yang di sebelah kanan dekat pohon besar itu Pak? Jadi di sana kan mhm. lebih santai juga nggak panas ya Pak ya. Boleh sih, Bu. Ayo boleh, Bu, kita ke sana, Bu. Oke baik Pak. Alhamdulillah kita sudah sampai Pak di sini Pak. Ayo Pak duduk dulu Pak. Ya, Bu. Oh ya Pak, kebetulan tadi saya ada membawa 2 botol air mineral. Ini Pak silahkan diminum dulu ya Pak ya, biar kita lebih tenang, lebih fokus ngobrolnya, seperti itu Pak. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama ya, sama-sama Pak. Oh ya Pak, tadi Bapak ingin membicarakan nilai ulangan mapel Bapak ya? Mhm. Ya, Bu, saat ini nih saya kurang bersemangat dan sedikit kecewa tentang hasil ulangan murid-murid saya. Karena saya ingin mereka mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, tapi ternyata hasilnya di luar harapan saya, Bu. Oh begitu, jadi Bapak kecewa karena nilai ulangan murid-murid Bapak itu nggak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, begitu ya Pak? Ya benar, Bu, hasilnya tuh tidak sesuai dengan harapan saya. Nilai mereka banyak sekali yang di bawah ketuntasan, padahal saya kan udah maksimal ya dalam pembelajaran. Bahkan sebelum ulangan pun saya udah membahas kisi-kisi ulangan bersama mereka. Tapi tetap masih banyak nih murid yang nilainya belum tuntas. Oh begitu ya Pak. Menurut Bapak, nilai seperti apa yang Bapak harapkan dari murid-murid Bapak? Tentunya saya berharap semua murid saya kalau bisa tuh nilainya di atas ketuntasan, ya di atas 76 gitulah, Bu. Saya berharap sih ya minimal mereka adalah dapat 77, 79 gitu. Oh gitu. Nah sesuai dengan pendapat Bapak tadi, sebelumnya kira-kira apa yang menyebabkan, nilai mereka itu di bawah ketuntasan, Pak? Itulah, Bu, sebelumnya saya memang sempat berdiskusi dengan beberapa murid. Ada di antara mereka tuh yang memberikan keterangan bahwa mereka tidak sempat belajar karena sibuk mengerjakan PR dan sebagainya. Terus ada juga yang bilang mereka mengakui sendiri nih
malam-malam main game sehingga lupa waktu dan nggak belajar gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi selanjutnya, umpan balik apa yang Bapak berikan kepada murid-murid Bapak ketika Bapak mendengar jawaban mereka? Oh, jelas saya agak dikit marah, Bu, karena kan saya memberikan penegasan bahwa belajar itu kan pasti tanggung jawab murid, Bu, ya, Mhm. sebagai pelajar. Jadi mereka harus bisa me-manage waktu dengan baik, dengan antara belajar, main, istirahat, dan sebagainya. Selanjutnya, hambatan apa kira-kira yang Bapak hadapi dalam upaya mewujudkan nilai ulangan murid Bapak agar bisa mencapai ketuntasan? Kalau menurut saya sih kayaknya hambatannya mereka itu adalah motivasi belajar sih, Bu. Motivasi belajar, manajemen diri, manajemen waktu mereka dalam belajar. Jadi kira-kira solusi apa yang Bapak berikan kepada mereka? Dari pembicaraan ini kayaknya saya baru kepikir, Bu. Saya akan melakukan asesmen awal, Mmm, mungkin untuk mengidentifikasi minat belajar murid dan akan saya berikan juga pengetahuan mengenai KSE, Bu, tentang sosial emosional, yaitu kayaknya tentang kesadaran diri, manajemen diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelumnya saya tidak terpikir ini, tetapi setelah adanya sedikit bincang-bincang, kayaknya saya kepikir ini, Bu. Wah, ini rencana yang bagus ya, Pak, ya. Jadi asesmen awal dan penguatan kompetensi sosial emosional yang sudah terpikirkan oleh Bapak untuk dilakukan pada murid Bapak. Begitu ya, Pak? Iya, Bu, ini kayaknya habis pembicaraan ini saya baru terpikir ingin melakukannya. Awalnya sih memang saya kayaknya merasa sedikit kecewa, Mhm, bingung, iya. dan tidak tahu harus bagaimana gitu, Bu. Mmm. Oke, baiklah. Kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Tadinya sih kayak sih ingin melakukan asesmen awal Mhm. dan penguatan tentang potensi sosial emosional pada murid saya, Bu. Oh, berarti memberikan asesmen awal pada murid-murid Bapak ya, Pak, ya? Mhm. Oke, baiklah, Pak, selanjutnya menurut Bapak, langkah awal seperti apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya perlu membuat instrumen asesmen awal dan merancang pembelajaran eksplisit untuk penguatan KSM murid saya, Bu. Oke, selanjutnya, berapa kira-kira waktu yang Bapak perlukan untuk mempersiapkannya, Pak? Kemungkinan mungkin bisa selesai dalam pekan ini juga sih, Bu. Mhm. Kalau bisa mungkin lebih cepat dari pekan ini, karena menurut saya lebih cepat mungkin lebih baik, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Saya sangat mengapresiasinya ya, Pak, ya. Selanjutnya, untuk dalam pelaksanaan rencana tersebut, kira-kira ada tidak hambatan yang perlu diantisipasi lebih lanjut menurut Bapak? Saya pikir sih tidak ada hambatan yang gimana sih, Bu, karena murid kan tinggal menjawab pertanyaan di lembar asesmen sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Untuk penerapan KSE bisa saya lakukan secara sederhana di kelas melalui pembelajaran eksplisit. Begitu ya, Pak, ya. Jadi seperti apa, Pak, komitmen yang akan Bapak lakukan terhadap rencana itu? Yang jelas saya akan melakukan pengelolaan waktu, Bu, ya, memaksimalkan kesiapan, membangun kolaborasi yang efektif agar rencana yang disusun ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan saya. Oke, kalau begitu, siapa saja yang terlibat di dalam, di dalam proses ini yang membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang Bapak, eee, tetapkan barusan tadi? Oh, maksudnya kayaknya saya harus juga berkolaborasi ya, Bu, ya? Iya, Sebenarnya kepikir sih, Bu, mungkin bersama dengan rekan-rekan sejawat, mhm. tetapi sepertinya saya lebih milih untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat yang satu rumpun dulu, supaya nanti hasil asesmennya bisa efektif, karena kalau masih satu rumpun kan kemungkinan penilaian dan cara belajar dan belajar murid itu mungkin, kita bisa jalankan
bersama-sama sekaligus. Mhm. Oh begitu ya Pak, jadi Bapak akan melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat yang satu rumpun, di lingkungan sekolah Mhm. Bapak. Jadi itu untuk menjaga komitmen yang Bapak tetapkan sebelumnya, begitu ya Pak ya? Ya Bu, rencananya sih begitu sih Bu. Oke baiklah, jadi apa tindak lanjut Bapak terhadap hasil asesmen yang Bapak lakukan dalam kaitannya dengan upaya Bapak untuk meningkatkan nilai murid-murid Bapak? Hasilnya sih rencana akan saya gunakan untuk memetakan minat belajar murid Mmm, dan akan saya sesuaikan dengan pengajaran eksplisit yang saya terapkan di kelas dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar murid. wah bagus sekali nih Pak, rencana Bapak luar biasa. Menurut saya, jika ada kaitannya antara jadi bisa saja ada kaitannya antara asesmen yang Bapak lakukan. Jadi sehingga bisa berkontribusi positif terhadap nilai-nilai murid Bapak di sekolah. Selanjutnya tujuan percakapan kita hari ini apakah sudah tercapai belum Pak? Saya bersyukur sekali sih Bu ketemu Ibu, dari pembicaraan ini, saya sudah menemukan solusi terhadap permasalahan saya. Saya berterima kasih karena Ibu berkenan mau, meluangkan waktu dalam percakapan ini. Baiklah Pak, sekarang bagaimana dengan perasaan Bapak? Sebelumnya kan Bapak merasa sedih, kesal, kecewa. Kalau sekarang perasaannya gimana, Pak? Saya sekarang rasanya lebih bersemangat. Saya bersyukur, karena, jadi tercerahkan dari pembicaraan ini sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya turut senang, Pak, dan bersyukur juga Bapak jadi, eee, tidak, apa ya, tercerahkan, jadi tidak, kebingungan lagi ya, Pak, ya. Eee, Mhm. Baiklah, Pak, semoga ke depannya kita dapat saling membantu ya, Pak, ya. Ya Bu, sekali lagi terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas pembicaraan hari ini ya. Ya, Pak, sama-sama. Kira-kira, ada hal lain yang perlu kita bicarakan lagi, Pak? Sepertinya sudah tidak ada sih Bu. Baiklah berarti sudah cukup ya, Pak, ya. Mmm, Karena pembicaraan kita telah selesai, mungkin kita bisa kembali lagi ke ruang guru, Pak. baik Bu. Ayo, Pak. Iya Bu.